Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, walaupun tidak secara tatap muka. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk disiapkan dulu untuk berdoa. Coba Firda disiapkan untuk berdoa, Firda. Berdoanya di dalam hati saja. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Firda. Sebelumnya, ini baru hadir 9 orang ya, 8 orang. Siapa saja yang tidak hadir? Yang laki-lakinya belum hadir ya? Yang laki-lakinya belum hadir. Siapa tahu nanti bisa di jalan, bisa masuk. Ya, terima kasih untuk yang hadir. Semoga walaupun kita tidak bertatap muka, kita hanya bertatap muka melalui Zoom, kita selalu diberi kesehatan. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir, kita bisa bertatap muka kembali, sekolah kita bisa dibuka kembali, dan kita bisa belajar seperti biasa. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Silakan yang sedang membuka. Fitria, coba Fitria. Fitria, masih ingat Fitria pembelajaran minggu kemarin, Fitria? Pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang struktur tekstur pen. Struktur tekstur pen. Kita sudah masuk ke struktur tekstur pen belum? Ayo siapa yang bisa? Untuk minggu kemarin kita belajar tentang apa? Unsur-unsur intrinsik tekstur pen dan apa? Metode apa? SQ3R. Metode SQ3R ya. Minggu kemarin kita belajar tentang unsur intrinsik, tekstur pen, dan metode SQ3R. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih sama ya, kita masih mempelajari menganalisis unsur intrinsik tekstur pen dengan metode SQ3R. Kita masih pelajari yang sama untuk siklus yang ketiga. Nah, ini kompetensi dasar. Terlihat tidak? Terlihat ya. Nah, di situ ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajarannya. Coba Atali, tujuan pembelajaran kita apa Atali? Bacakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba bacakan. Terlihat kan? Terlihat. Ya, coba bacakan. Melalui kegiatan blended learning classroom dengan metode S3R, peserta didik dapat menganalisis dan menyimpulkan unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat, cermat, kreatif, jujur, dan tanggung jawab. Ya, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Di situ sudah Bapak tebalkan atau diberikan warna berbeda dengan warna merah. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita. Menganalisis dan menyimpulkan unsur intrinsik teks cerpen. Nah, tadi dengan metode SQ3R. Nah, materi pembelajaran untuk hari ini
masih sama seperti minggu kemarin, yaitu unsur intrinsik text cerpen dan metode SQ3R. Nah, ini sebelum kita memulai pembelajaran, sama seperti minggu kemarin, kita ada permainan sedikit. Ini berkaitan dengan unsur intrinsik. Coba kalian perhatikan. Ada 2 gambar. Nah, ini unsur intrinsik apa ini? Ada yang bisa? Unsur intrinsik apa ini? Ayo, ada yang bisa tidak? Ada unsur intrinsik apa ini? Gambar pertama ini. Gambar apa? Orang. Orang sedang berjalan. Jalan. Nah, gambar yang kedua. Anak-anak Sedang apa ini? Sedang bermain. bermain. Sedang apa ini? Di sini ada yang duduk, 3 orang yang duduk, 1 orang yang sedang berbicara, sedang mendengarkan apa ini? Yang bercerita. Cerita. Nah, jalan cerita itu apa jalan cerita itu? Alur. Alur. Nah, alur. Ini unsur intrinsik alur. Satu lagi. Coba lihat. Ada 2 gambar. Termasuk unsur intrinsik apa ini? Nah, coba lihat ada 2 buku yang sedang terbuka dan ada seorang orang tua dan anak muda. Unsur intrinsik apa ini? Sedang memberi nasihat. Amanat bukan, Pak? Apa? Amanat. Ya, Amanat. ini unsur intrinsik amanat. Benar, di sini ada buku yang sedang terbuka, lalu ada huruf-huruf yang keluar, lalu ada orang tua yang sedang menasihati seorang anak sepertinya. Nah, ini unsur intrinsik amanat. Sekarang coba perhatikan. Ini kita akan ada materi sedikit untuk unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Coba ada yang tahu tema itu apa? Apa? Ide cerita. Ide cerita. Gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu cerita, suatu hal. Lalu yang kedua ada latar. Nah, ini sudah keluar langsung. Coba Fani bacakan, Fani, latar apa Fani? Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Ya, latar itu keterangan mengenai ruang, tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu teks sastra, dalam hal ini teks cerpen. Lalu yang ketiga ada penokohan, cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Lalu selanjutnya ada sudut pandang, cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau suatu dari sudut mana pengarang memandang cerita tersebut. Ada berapa sudut pandang? Kali ada berapa sudut pandang? Ada 2 apa saja? Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan Aku. lalu Saya. Kalau orang ketiga Muhammad. Bukan tokoh dalam cerita. dia itu sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya alur atau plot. Coba Hana bacakan, Hana.
perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Ada berapa alur, Hana? 2. 2, apa saja? 3. 3, ada apa saja? Maju, Lalu, mundur, lalu campur, campuran. Kalau campuran ditandai dengan apa? Flashback. Apa? Adanya flashback atau mengingat masa lalu. 3, ada tadi yang di dalam permainan ada amanat, nasihat atau pesan yang ingin disampaikan penulis melalui karyanya. Itu untuk unsur intrinsik. Sepertinya karena kita sudah 3 pertemuan dengan materi yang sama, dia sudah berada di luar kepala ya untuk unsur intrinsik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode SQ3R. Nah, ini metode SQ3R. Suatu sistem belajar yang terkenal secara luas yang mudah diadaptasi dengan tugas-tugas membaca. Pertama ada SQ3R itu ada. Pertama ada apa saja? Pertama kita harus apa? Yang pertama itu apa? Langkah pertama? Langkah pertama dalam SQ3R? Ada yang masih ingat? Yang pertama itu ada survei. Memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Jadi sebelum kita membaca teks cerpen, kita harus survei dulu, memeriksa atau mengidentifikasi seluruh teks. Itu mulai dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua ada apa? Ada yang masih ingat? Apa? question. Ada question, pertanyaan, menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan wacana. Nah, kalau untuk question, itu kan sudah ada di dalam soal pertanyaan-pertanyaan apa yang akan atau yang akan dicari di dalam teks tersebut. Dalam hal ini kan kita ingin mencari unsur intrinsik, berarti pertanyaannya pasti yang berkaitan tadi, yang 6 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Lalu yang ketiga apa? Read. Nah, sekarang baru kita mulai membaca secara aktif keseluruhan dari awal sampai akhir untuk mencapai pertanyaan-pertanyaan yang disusun. Tadi kan pertanyaan sudah ada, apa temanya, latarnya, kapan, di mana, dan bagaimana suasananya, penokohannya, tokohnya siapa saja penokohannya, bagaimana, lalu alurnya seperti apa, sudut pandangnya apa, lalu amanatnya apa. Lalu yang keempat ada etis atau apa retis? Atau memahami, menghafal semua jawaban atau pertanyaan yang setelah ditemukan. Tadi kan kita sudah membuat pertanyaan, ada tentang unsur intrinsik, lalu dibaca untuk menjawab pertanyaan, lalu retis menghafal semua pertanyaan, lalu yang terakhir ada review, menjawab atau meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah disusun pada langkah kedua dan ketiga tadi question dan read. Ini untuk langkah-langkah membaca SQ3R. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk ke pembelajaran selanjutnya, ada yang mau ditanyakan tidak? Dari pembelajaran SQ3R ini, jelas ya? Iya, Pak. Jelas, harusnya sudah jelas karena kita sudah 3 kali pertemuan dengan materi yang sama. Selanjutnya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kemarin kan sudah Bapak berikan kalian soal evaluasi yang sudah kalian isi minggu kemarin.
Bapak pinjamkan terlebih dahulu kepada kalian. Nah, ini untuk pembelajaran hari ini. Coba kalian lihat lagi soal evaluasi yang telah kalian jawab. Nah, kalau misalnya judulnya apa kemarin? Judul teksnya? Judul teks cerpennya apa? Ada yang masih ingat? Dibuka lagi itu. Karena merah putih. Apa? Yang karena merah putih ya? Ya, soalnya yang tentang karena merah putih. Di situ sebentar, Bapak tampilkan untuk soal sebentar ya. Ini. Nah, ini yang karena merah putih. Judul teksnya karena merah putih, karya Zezen Zaunuddin. Nah, di sini ada tadi cara membaca atau cara mencari unsur intrinsik dengan SQ3R. Kalian harus pertama mereview dulu, lalu question, pertanyaan. Di sini ada 6, apa temanya, latarnya, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Coba kita akan bahas soal yang telah kalian kerjakan. Coba Bapak minta untuk satu orang nomor 1 sampai nomor 3. Sudah ada semuanya, sudah dipegang? Sudah dipegang ya? Sudah ada ya? Coba Bapak minta kepada siapa ya yang belum? Herlin, coba Herlin. Ada Herlin? Cek Herlin, ada? Terdengar tidak suara Bapak? Herlin, ada Herlin? Firda, ada Firda? Firda, ada Firda? Cek. Terdengar suara Bapak tidak? Suara Bapak terdengar tidak? Terdengar. Terdengar. Coba Firda. Atau di sini Atali, ada Atali? Ada. Nah, terdengar suaranya. Nah, coba Atali. Bapak ingin tahu hasil, bacakan hasil dari pertanyaan atau jawaban yang sudah kamu kerjakan kemarin. Di sini juga sudah Bapak scan agar teman-teman yang lainnya terlihat. Coba bacakan Natali nomor 1, 2, dan 3 saja. Tema yang terdapat dalam tersebut adalah tentang nasionalisme. Tentang nasionalisme. Yang nomor 2. Latar waktunya pagi, tempatnya di sekolah, di bangunan tua, rumah Tigor, rumah Syakri, suasananya sedih. Lalu
Tokoh dan penokohannya. Penokohannya tokoh aku bijak dan peduli. Lalu Aku nekat dan tidak pernah berjanji. Tigor orang berani. selanjutnya Otan setia kawan. Lalu yang terakhir, kakeknya suka menasihati. kakeknya suka menasihati. Nah, coba nih Bapak perlihatkan lagi. Ini hasil pekerjaan dari Atali. Temanya itu nasionalisme. Sini buktinya tentang saat upacara. Yang lain, ada yang jawabannya berbeda tidak? Temanya? Tidak. Temanya sama? Sama? Sama. Temanya sama semuanya. Latar. Latarnya waktu latar waktunya pagi. Semua, Pak. Tempat sekolah saat upacara, berarti kalau saat upacara biasanya di sekolah. Lalu bangunan tua, situ peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda biasanya bangunan tua. Lalu rumah Tigor, Saku mengunjungi kediaman Tigor. Lalu tempatnya satu lagi rumah Saku, bendera kuning tampak jelas terikat di pagar depan rumah Saku. Suasananya sedih. Ada yang berbeda tidak? Tidak. Sama semuanya? Tidak. Sama. Sama. Untuk tokoh dan penokohannya sama. Tokoh aku bijak dan peduli. Lalu tokoh Saku nekat dan tidak pernah ingkar janji. Tigor kurang berani. Lalu Otan setia kawan dan kakek suka menasihati. Ada yang berbeda tidak? Tidak. Tidak ada ya? Sekarang coba Bapak minta untuk yang kedua yang belum. Herlin, terdengar tidak suara Bapak Herlin? Terdengar tidak suara Bapak Herlin? Dibuka speakernya, dibuka, di unmute dulu. Bisa tidak? Tidak, Pak. Nah, coba Bapak minta Herlin untuk membacakan hasil pekerjaan Herlin. Berarti tinggal sisanya nomor 4, 5, dan 6. Bapak share screen lagi untuk Herlin agar teman-temannya bisa terlihat. Coba Herlin bacakan jawaban Herlin untuk nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4 alurnya maju. Alurnya maju. Lalu? Terus nomor 5 pengarang menggunakan kata aku dalam cerita tersebut. Selanjutnya? Amanat kita harus menghargai dan menghormati para pejuang yang sudah bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Nah, coba ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari Herlin tidak? Apakah ada yang kurang? Tadi alurnya maju. Ada yang kurang tidak? Kenapa Herlin maju alurnya? Karena ceritanya apa ya? Menurut urut. Berdasarkan urutan. Itu. Coba lihat untuk sudut pandangnya. Nah, ada yang kurang tidak dari Herlin? Coba Firda. Bisa dilihat di layar. Nah, ada yang kurang tidak dari untuk sudut pandang? Tidak. Tidak. Nah, coba perhatikan lagi yang lain. Ada yang mau menambahkan untuk nomor 5 untuk sudut pandang? Ada yang kurang tidak? Ada.
Nah, apa? Kurangnya apa? Tidak disebutkan maju, mundur atau Nah, tidak disebut campur. sudut pandang. Sudut pandang. Kalau sudut pandang Tanaman atau Ya, tidak disebutkan. tidak disebutkan. Ini pengarang menggunakan kata aku berarti sudut pandang apa, Herlin? Menggunakan kata aku berarti sudut pandang orang. Sudut pandang orang keberapa? Sudut pandang orang keberapa? Yang lainnya, sudut pandang orang keberapa? Pengarang menggunakan kata aku dalam cerita tersebut. Sudut pandang orang? Sudut pandang orang pertama. Ini untuk Herin masih ada kekurangan ya. Di dalam di sini sudah disebutkan pengarang menggunakan kata aku di dalam cerita, tetapi belum disebutkan sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang keberapa. Walaupun di sini sudah ada aku, nanti kalau misalnya orang lain membaca bisa kebingungan kalau yang tidak tahu. Tapi harus lebih lengkap lagi sudut pandang orang pertama. Kenapa sudut pandang orang pertama? Karena pengarang menggunakan kata aku di dalam cerita tersebut. Nah, itu pekerjaan dari teman kalian. Nah, tadi terakhir Bapak lupa yang amanat. Ya, yang amanat Bapak sharekin lagi sedikit. Untuk yang amanat, nah kita harus menghargai dan menghormati para pejuang yang sudah bertaruh nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk amanat itu seperti yang sudah Bapak sebutkan, atau sudah Bapak jelaskan sebelumnya, amanat itu setiap orang bisa berbeda-beda dalam penggunaan kalimatnya, tetapi intinya pasti akan sama, yaitu tentang nasionalisme. Kalau di sini Herlin, kita harus menghargai dan menghormati para pejuang yang sudah bertanggung nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Silakan, tadi kalian sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan yang soal evaluasi kedua. Bapak harap nanti untuk soal yang ketiga bisa lebih baik lagi ya dalam pembelajaran untuk evaluasi ketiga. Nah, ya tadi kalian sudah menyampaikan hasil pengerjaan kalian untuk soal evaluasi 3. Nanti Bapak harap untuk soal evaluasi soal evaluasi 2, nanti untuk soal evaluasi 3 Bapak harap nilainya bisa meningkat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau? Silakan yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba, siapa Hana? Untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Unsur intrinsik dan metode SQ3R serta pembahasan soal unsur intrinsik texture pen. Texture pen apa? Judulnya? Karena merah putih. Karena merah putih. Ya. Kita tadi pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari yang disebutkan oleh Hana, kita sudah mempelajari tentang unsur intrinsik dari texture pen, mulai dari tema, latar, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat, lalu metode SQ3R, dan kita sudah
membahas tentang soal evaluasi yang kedua yang sudah kalian kerjakan, sudah kalian nilai pembelajaran sebelumnya. Nah, Bapak ingatkan lagi ya, kemarin kan sudah Bapak berikan, kalian sudah menerima soal evaluasi yang ketiga. Bapak harapkan sudah 3 kali pembelajaran dengan materi yang sama, nilainya bisa meningkat, nilai kalian bisa lebih baik, lebih bagus dari nilai sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bertemu lagi melalui Zoom. Insya Allah kita akan bertemu lagi melalui Zoom. Jika belum tatap muka, kita akan bertemu lagi melalui Zoom. Kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang teks tanggapan. Nanti kalian harus mengidentifikasi teks tanggapan. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, sebelum kita akhiri, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan untuk berdoa. Tadi Firda ya, silakan Firda lagi. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bapak ingatkan lagi ya, kita harus selalu menjaga kesehatan. Ingat, jika keluar rumah harus menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, itu harus selalu diterapkan. Kalau di rumah kalian tidak apa-apa tidak menggunakan masker, tapi jika keluar kalian harus selalu menggunakan masker. Itu untuk kesehatan kita bersama. Semoga saja pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.